Saya sering mendengar cerita dengan ungkapan seperti ini. Pak, hidup saya sudah hancur. Saya harus bagaimana? Saya yakin banyak dari kalian yang merasa bahwa ketika hidup sudah hancur, maka gak akan ada yang namanya comeback. Kalaupun ada orang yang bisa comeback dari kehancuran hidupnya, itu biasanya dikarenakan keberuntungan. Padahal enggak. Comeback atau bangkit dari kehancuran hidup itu bukan karena keberuntungan. Itu adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan beberapa hal yang mungkin kita nggak suka. Jadi saya akan kasih solusi yang bisa digunakan untuk semua orang agar dapat bangkit dari kegagalan. Untuk bisa bangkit itu pasti susah, dan kalian perlu kerja keras yang hebat. Kalau kalian merasa nggak bisa kerja keras, lebih baik nggak usah nonton video ini. Bangkit dari kegagalan itu selalu dimulai dari yang namanya perubahan. Artinya, jika kamu mau bangkit dari kegagalan, kamu harus mau untuk berubah. Jika kamu tidak berubah, maka dipastikan hidupmu akan gitu-gitu aja dan nggak ada yang berubah. Kalau kamu ingin mengubah fisikmu, kepribadianmu, atau perilakumu, atau apapun itu, kamu harus berhenti melakukan dua hal. Pertama adalah nonton film porno. Film porno itu sangat berbahaya untuk hidup kita. Kalau udah kecanduan, otak kita akan berdampak dan rusak. Kedua, stop berjudi. Saya nggak perlu jelaskan kenapa kalian harus berhenti berjudi. Tapi yang jelas, judi itu udah gitu aja. Terus ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang berusaha bangkit dari kegagalan. Contohnya, keras kepala dan tidak mau belajar untuk mengubah pandangan hidupnya dan selalu berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah gagal, kemudian pasrah. Yang dilakukan hanya mengurung diri dan tidak mau mengubah apa-apa. Kalau kamu nggak tahu gimana caranya memulai atau melangkah untuk bangkit dari kegagalan, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah bertanya. Bertanya pada diri sendiri, lalu cari akar masalahnya. Setelah itu, kamu ambil kertas dan tulis tujuan-tujuan yang realistis secara ukuran waktu. Misal, dalam sebulan kamu harus melakukan apa? Dalam setahun, kamu harus gimana? Dalam 10 tahun, kamu harus jadi orang yang seperti apa? Lalu coba kamu pikirkan cara-cara untuk bisa mencapai tujuan yang sudah kamu tulis itu. Misalnya, sekarang pendapatan kamu 5 juta rupiah per bulan. Lalu dalam 2 tahun, kamu pengen pendapatanmu itu mencapai 10 juta rupiah per bulan. Nah, di sini kamu mulai mengejar target itu dengan memperbanyak ilmu. Misalnya, kamu belajar tentang bisnis atau skill lain yang bisa mendatangkan uang. Lalu kamu mulai menabung sedikit demi sedikit sambil menambah ilmu. Sehingga setelah 1 tahun, kamu bisa membuka sebuah bisnis. Kamu pun bisa mulai mengembangkan bisnis itu hingga dalam waktu 1 tahun lagi. Kamu pun bisa mendapatkan penghasilan 7 juta rupiah dari bisnis itu. Nah, gunanya melakukan langkah ini adalah untuk membuat hidupmu memiliki tujuan. Sehingga meski kamu nggak suka, meski kamu malas atau tidak bersemangat, kamu bisa nge-push pikiran bawah sadar dirimu agar tetap semangat terus. Sekarang, kamu sudah memiliki tujuan dan bisa memunculkan hasrat untuk mencapai tujuan itu. Setelah menulis sebuah tujuan, besoknya kamu berjanji untuk berubah. Lalu, kamu mengubah pola hidupmu secara keseluruhan. Perubahan itu tidak bisa dilakukan secara cepat. Perlu waktu, kesungguhan, dan tahapan-tahapan. Apabila perubahan dilakukan secara cepat dan terburu-buru, maka akan cepat pula kembali pada kebiasaan semula. Nah, saya menemukan data menarik bahwa 92% dari orang yang memiliki tujuan itu gagal mencapai tujuannya. Padahal, kita semua tahu bahwa tujuan itu adalah bagian dari kesuksesan. Lalu kenapa bisa 92% orang itu gagal mencapai garis finish?
Alasan terbesar adalah setelah menetapkan target tidak melakukan aksi. Kalaupun kalian melakukan aksi, aksinya tidak dijalankan secara konsisten. Ingat, motivasi itu memang penting. Namun, motivasi yang paling baik adalah diri dalam diri kita sendiri. Sehingga dari motivasi tersebut, kita akan konsisten menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan. Disiplin dalam menjalankan perubahan bisa menghasilkan perubahan secara bertahap. Jadi, jangan takut untuk berubah dan mencoba bangkit dari kegagalan. Yang gagal bukan kamu doang, dan jangan menjadi bagian dari 92% orang yang gagal dalam mencapai tujuan. Saya berharap kalian bisa menjadi 8% orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan. Jadi, jangan menyerah, jangan emosional, tetaplah disiplin. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan quotes dari Nelson Mandela. Kemenangan sejati dalam hidup itu bukan ketika kita tidak pernah gagal, tapi ketika kita bisa selalu bangkit dari setiap kegagalan kita.